Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang perdamaian dan dampak konflik sosial di masyarakat. Jadi yang pertama kita bahas mengenai perdamaian. Nah, perdamaian itu berasal dari kata damai yang berarti kondisi harmoni atau harmonis, tenang, dan tentram. Nah, damai itu merupakan kondisi tidak terjadinya konflik ataupun kekerasan dalam kehidupan masyarakat yang ditandai dengan keharmonisan. Jadi perdamaian itu adalah tidak adanya atau berkurangnya segala jenis kekerasan. Nah, jadi perdamaian ini terbagi dua. Ada perdamaian positif, ada perdamaian negatif. Perdamaian positif itu di sini terpenuhinya rasa aman dan keadilan ekonomi dari sistem yang berlaku sampai terhapusnya diskriminasi. Kalian tahu kan diskriminasi apa? Nah, jadi diskriminasi itu membeda-bedakan. Jadi perdamaian positif ini adalah bahwa tidak ada lagi namanya membeda-bedakan. Jadi setiap manusia itu sama, semua hak dan kewajiban pun sama, tidak ada yang membedakan. Selanjutnya perdamaian negatif. Kalau perdamaian negatif ini tidak adanya kekerasan langsung dan dapat ditemukan kapanpun ketika tidak ada perang atau kekerasan. Itu dua jenis perdamaian. Selanjutnya dampak konflik sosial di masyarakat. Jadi konflik sosial di masyarakat itu ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif di sini bahwa konflik itu dianggap sebagai perjuangan dari nilai-nilai atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang dapat memenuhi fungsi-fungsi positif. Misalkan, konflik dapat mendamaikan kelompok-kelompok yang saling bersaing. Selanjutnya, mengarahkan pihak-pihak yang sedang berjuang untuk mengekspresikan identitas mereka sendiri. Selanjutnya, contoh lain, mendorong suatu kelompok untuk mencari nilai-nilai dasar yang mereka miliki. Nah, pada slide ini, dampak positif menurut Darwin, Brett, dan Mark, yaitu yang pertama, memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi dari berbagai kepentingan. Jadi maksudnya itu adalah konflik itu terjadi di masyarakat, tidak selalu ada yang kalah dan ada yang menang. Tetapi konflik itu juga dapat berakhir dengan kesepakatan yang menguntungkan dan memberikan manfaat kolektif kepada kedua belah pihak yang sedang melaksanakan konflik. Nah, misalkan contohnya masalah antara pihak penjual dan pihak produksi. Yang kedua, sebagai tempat awal terjadinya perubahan sosial. Nah, apabila individu yang menganggap situasi yang dihadapinya tidak adil dan menganggap bahwa kebijakan yang berlaku saat ini tidak sesuai biasanya, akan mengalami pertentangan dengan aturan yang berlaku sebelumnya. Nah, individu tersebut nantinya akan melakukan perubahan sosial.
dengan cara misalkan mengaspirasikan pendapatnya dengan cara melakukan demo dan mengajak teman-teman lain untuk ikut andil dalam demo tersebut. Yang ketiga, konflik dapat mempererat persatuan kelompok. Nah, jadi solidaritas kelompok akan menurun jika tidak ada kapasitas perubahan sosial dan rekonsiliasi atas kepentingan individu yang berbeda. Nah, dengan adanya konflik ini dapat mendorong rasa solidaritas suatu kelompok. Kenapa? Karena adanya kesamaan kepentingan, kesamaan tujuan. Jadi mereka seperti senasib dan sepenanggungan. Nah, itulah yang membuat konflik itu juga dapat mempererat persatuan kelompok. Kita lanjut. Nah, dampak negatifnya. Jadi, dampak negatif konflik sosial yang pertama yaitu perpecahan. Jadi, adanya konflik sosial di masyarakat dapat menimbulkan perpecahan di lingkungan masyarakat itu sendiri. Contohnya misalkan konflik antar kelompok dalam pembagian hasil. Misalkan antara salah satunya ada yang lebih hasil didapatkan, nah itu akan memunculkan perpecahan karena pihak lain yang tidak sama dengan hasil yang didapatkan orang tersebut itu merasa ketidakadilan. Nah, selanjutnya yang kedua, permusuhan. Jadi permusuhan ini dapat terjadi jika konflik itu tidak dapat diselesaikan dengan baik. Contohnya misalkan konflik antar kelompok dalam memperebutkan tanah. Selanjutnya yang ketiga yaitu kekerasan. Kekerasan itu merupakan sesuatu ekspresi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok secara fisik maupun verbal yang mencerminkan tindakan merusak dan ingin menyerang pada kebebasan atau martabat orang lain. Nah, misalkan kekerasan fisik itu seperti memukul, menganiaya, pemerasan. Sedangkan misalkan kekerasan non fisik itu seperti mengancam atau meneror seseorang. Yang keempat, perubahan kepribadian. Jadi, perubahan kepribadian dalam diri seseorang dapat terjadi akibat adanya konflik loh. Nah, karena adanya gangguan dalam hubungan sosial maupun adanya rasa kekecewaan dalam diri seseorang itu akan memberikan tekanan secara psikologis dan dapat melakukan perubahan kepribadian pada orang tersebut. Contohnya apa? Contohnya misalkan seorang anak korban perundungan atau bullying di sekolah. Yang terakhir, jatuhnya korban. Konflik sosial yang terjadi di masyarakat dapat menjatuhkan korban. Jatuhnya korban ini maksudnya dapat berupa harta benda, sarana prasarana, bahkan nyawa seseorang. Nah, jadi adanya berbagai dampak dari konflik sosial harus menjadi perhatian kita, terutama dampak negatifnya. Nah, jangan sampai dampak konflik sosial dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jadi kita sebagai individu harus selalu bersikap hati-hati dan lebih peka terhadap adanya sebuah konflik, sehingga dapat menghindari atau mencegah timbulnya perpecahan, permusuhan, kekerasan, bahkan jatuhnya korban. Nah, sampai di sini yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung tanyakan ke Ibu.
dan kita tidak ada tugas. Jadi Ibu akhiri sampai di sini. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.